Baiklah, video record kali ini adalah video jawaban ujian tengah semester ganjil perilaku konsumen tahun akademik 2021-2022. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, mata kuliah perilaku konsumen 3 SKS, dosen pembimbing mata kuliah Adi Mursalin SEMM, CPHCM, program studi manajemen S1, kelas A1 pagi semester 5, hari dan tanggal ujian Rabu 10 November 2021, waktu atau ruang ujian 120 menit, sifat ujian video record. Langsung saja ke pertanyaan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawaban, perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 2. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dari persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawaban, keterlibatan sangat berarti untuk mengerti dan menjelaskan perilaku konsumen. Definisi keterlibatan menurut Setiadi 2005-115 adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembeli dan pemakaian. Ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Jawaban, high involvement ada pembelian sesuatu dengan pertimbangan yang sangat tinggi, misalnya pembelian mobil atau rumah tinggal. Sedangkan low involvement adalah kebalikan dari high involvement, di mana konsumen membeli suatu produk tanpa pertimbangan yang besar, misalnya kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman. Keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk memenuhi keputusan Anda membeli suatu produk. Jawaban, contohnya saat kita ingin membeli produk sabun di toko, misalnya kita membeli sabun kecantikan seperti Zinzui, tetapi karena persepsi kita memilih sabun Lifebuoy yang baik dan untuk kesehatan dan bisa membantu mengurangi kita dari kuman. Kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawaban, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya misalnya, kalangan masyarakat atas atau orang kaya akan membeli produk branded tanpa memperhatikan harga yang sangat tinggi. Keenam, coba saudara jelaskan hubungan antar kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Jawaban, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen saling berhubungan karena perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh kepercayaan. Misalnya, kepercayaan terhadap suatu produk dan konsumen sudah sangat percaya dan menggunakan produk tersebut. Dan sikap yang ditunjukkan konsumen adalah dengan menggunakan atau memakai produk yang telah ia percayai tersebut secara terus-menerus. Ketujuh, coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jawaban, iklan pertama, iklan sampo. Iklan sampo yang ditampilkan adalah sampo clear, yang bisa membantu mengurangi ketombe di kepala. Iklan dari iklan tersebut ada rasa keinginan saya untuk membeli karena sesuai dengan kebutuhan saya yang membutuhkan sampo yang bisa mengurangi ketombe. Jadi persepsi saya ingin membeli, itulah persepsi saya untuk iklan clear. Iklan kedua yaitu iklan biskuit. Iklan biskuit Gary Salo Coklat adalah biskuit yang berlapis coklat yang kelihatannya sangat enak.
iklannya, dan produk tersebut mempengaruhi kepercayaan dan saya ingin merasakan produk tersebut. Ketiga, iklan Indomie. Iklan Indomie adalah iklan mie instan Indonesia dan produk tersebut sangat terjangkau dan rasanya sangat enak. Itu sangat mempengaruhi konsumen untuk membeli Indomie tersebut, termasuk saya sebagai konsumen. Saya akan membeli produk Indomie karena rasanya yang enak dan berbagai varian rasa. Kedelapan, coba Anda tunjukkan satu iklan ketiga teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diinginkan. Tanyakan mereka apakah mereka percaya produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut. Dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Dan meminta alasan mereka juga untuk berminat membeli atau tidak. Jika tidak berminat untuk membeli, setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Jawaban, iklan yang saya tunjukkan kepada 3 orang tersebut adalah iklan Indomie. Dari persepsi 3 orang orang itu sama-sama menyukai Indomie sebagai makanan yang mudah dan murah dan enak, tetapi mereka bertiga menyukai rasa yang berbeda-beda. Yang satu menyukai Indomie goreng, yang kedua menyukai Indomie rasa soto, dan yang ketiga menyukai Indomie kari ayam. Jadi dapat disimpulkan ketiga orang tersebut menyukai Indomie tetapi dengan rasa yang berbeda. 9. Apa yang diusulkan oleh Daniel Keynes mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawaban, 4. Daniel Keynes 1960 dalam Sumarwa 2003 P138 mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitari, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen tersebut terhadap produk, jasa, atau merek. 10. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawaban, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. 11. Coba saudara sebutkan 5 barang yang di rumah Anda yang melibatkan high implement dan membelinya, dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high implement. Jawaban, motor, handphone, laptop, rumah, dan perhiasan. Saat membeli barang tersebut termasuk ke dalam high implement karena membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang panjang saat akan membeli produk tersebut. 12. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BCC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut dengan iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, dan mempertimbangkan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasaran, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawaban, untuk bisa menjangkau Z ini, sebaiknya brand atau retail mulai memasuk ranah touchscreen untuk mencapainya. Terlebih menurut penelitian yang dilakukan oleh MC Carindale 2018, Gen Z dapat melakukan berbagai hal siklus atau multitasking. Generasi Z paling tidak dapat mengoperasikan 5 screen sekaligus di smartphone atau laptop mereka dalam 1 saat saja. Karena itu, mendekati mereka melalui dunia digital merupakan pendekatan terbaik yang bisa dilakukan oleh brand. Ke-13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsi. Jawaban, konsumsi akan lebih berfokus pada nilai.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan cenderung menyiapkan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk kebutuhan santiasi seperti tisu, sabun, ataupun cuci barang akan menjadi barang yang mulai didasari oleh konsumen baik saat atau pasca krisis. Selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen, atau minuman kayak gizi seperti jelly atau susu juga akan menjadi hal yang paling dicari oleh konsumen. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik namun nilai intangible seperti pengetahuan, terlebih orang-orang yang menyadari akan skill advance pasca kritis di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Produk-produk seperti buku, kursus online, atau kelas singkat online juga menjadi peluang bagi Anda. Soal ke-14 terakhir, sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Jawaban, tugas yang sudah saya kerjakan sebelum UTS adalah video record ringkasan setiap materi dari bab 1 sampai dengan bab 4 dari materi mata kuliah perilaku konsumen. Sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian video record ini. Terima kasih.